kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Kita doakan agar pasien-pasien kita sehat walafiat. Teman-teman kita, mungkin ada para medis, dokter yang kurang sehat, kita doakan bisa sehat kembali, bisa menolong masyarakat yang membutuhkan. Baiklah, kita tidak lupa salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagi para keluarganya, sahabatnya, dan menerus risalahnya hingga akhir zaman. Kita mulai pengajian kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama kita guru kita, Ustadz Ausidiat Nur, akan melanjutkan kajian akidah. Kemarin beliau sudah menjelaskan tentang kekuatan Al-Quran, soal Baqarah, ayat-ayat pertama, agar kita menjaga akidah kita, karena akidah itu penting untuk kehidupan kita, berdampak terhadap fisik, mental, dan ketenangan jiwa juga. Jadi kalau kita kuat akidahnya, kita juga punya. Demikian, silakan Ustadz dimulai pengajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Shadaqallahul azim. Para peserta pengajian yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama membuka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa dan sama-sama kembali mengaji, mempelajari kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semoga dengan demikian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita ini kita menyebut inspirasi kitab suci, seperti yang sudah disampaikan di meme yang dikirimkan kepada teman-teman. Ya, inspirasi kitab suci biasa saya tulis setiap 2 hari sekali, ya. Dan pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengkaji tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Doa Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 86. Ya. Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang utama, seorang manusia yang digelari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, dan itu diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga disebut dengan Abul Anbiya, ayah dari para nabi, karena baik anak beliau, ya, yaitu Ismail dan Ishak, itu melahirkan nabi-nabi atau rasul-rasul. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, menghasilkan Nabi Yakub, terus ke bawahnya juga banyak sekali nabi-nabi. Ya. Dan dari Nabi Ismail, putra beliau,
ya nanti lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim ini kedudukannya sangat mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikian kita melihat bahwa beliau ini juga seorang yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita nanti akan mendekat kepada waktu di mana beliau melakukan udhiyah. Udhiyah itu artinya berkorban, ya, atau an-nahr, berkorban. Dan itu nanti berlangsung pada tanggal 10 Zulhijjah. Di saat hari tasyrik atau hari di mana orang melaksanakan ibadah haji. Ya, setelah wukuf Arafah, kemudian hari berikutnya adalah hari tasyrik di mana dilakukan udhiyah, dan itu berkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kajian tentang belajar dari doa Ibrahim. Ya, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita. Kalau di depan antum semua ada Al-Quran, bisa dipelajari surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 83 sampai 86. Ya. Nah, sudah ditampilkan di depan ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya, masukkan aku ke dalam golongan orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi, dan ampunilah ayahku, innahu kana minadh dhalin. Ya, karena sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang sesat. Rangkaian ayat ini menjelaskan tentang permohonan Ibrahim alaihissalam agar diberi hikmah oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, doa Ibrahim ini, yang tentunya juga mengajarkan kepada kita ya rangkaian doa ini. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Atau biasa kita sebut dengan suatu sikap atau keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Itu hikmah. Yang tentunya harus didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa menurut Ibnu Abbas, ya, hikmah atau yang artinya dalam bahasa Indonesia kebijaksanaan adalah ilmu pengetahuan. Menurut seorang tabi'in namanya Ikrimah, hikmah adalah akal pikiran. Menurut Mujahid, ya, seorang penafsir, yaitu Al-Quran, hikmah itu. Dan menurut Sajdah, seorang tabi'in juga, hikmah adalah kenabian atau sunnah. Jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat Quran, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, maksudnya mengajarkan, menyebarkan pengetahuan tentang kitab dan hikmah, maksudnya adalah sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena sunnah Nabi adalah hal-hal yang sudah tepat, benar, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan doa Rabbi habli hukma, ya, jelas bahwa hikmah itu pemberian Allah yang patut kita mohonkan. Jadi kita harus meminta kepada Allah agar diberi hikmah. Meskipun manusia itu wajib belajar, mengkaji, dan menuntut ilmu. Jadi ada usaha dan ada doa untuk mendapatkan hikmah ini. Usahanya adalah belajar. Dan itu telah diperintah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah. Ya.
atau kata-kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Jadi jelas bahwa hikmah ini adalah karunia Allah yang kita harus selalu minta kepada Allah ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan, ya, ketika kita bangun tidur, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Doa pembuka setiap hari di dalam kehidupan kita adalah, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilman nafi'an. Jadi jangan, ya Allah, aku minta rizki hari ini. Aku minta harta, atau aku minta jabatan. Bukan itu yang diminta. Tapi mintalah kepada Allah pertama sekali, ilman nafi'an. Wa amalan salihan, wa amalan mutakabbalan. Wa rizqan halalan. Jadi itu yang paling penting. Ya. Tidak heran kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menggambarkan tentang hikmah ini, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Jadi kalau kita perhatikan ini ada di dalam suratul Baqarah ayat 269. Ya. Yu'til hikmata man yasha, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau dikehendaki Allah cerdas, baik, ya, maka Allah kasih itu hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mengambil pelajaran, ya, dari yang demikian itu kecuali orang-orang yang mempunyai pikiran, orang-orang yang berakal. Jadi, hadirin sekalian, apa yang digambarkan Allah dalam suratul Baqarah ayat 299 ini merupakan keutamaan dari hikmah yang memang tiada lain adalah ilmu tentang agama. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, dalam satu hadis yang sahih, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka dijadikanlah orang yang dikehendaki Allah menjadi baik itu, ya, faqih, faham, mengerti tentang agama. Jadi tafaqquh fid din, belajar agama, ya, adalah belajar hikmah, belajar ilmu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya menuntutnya merupakan kewajiban, ya, pahalanya juga besar, dan orang yang pergi menuntut ilmu sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketahuilah bahwa ilmu Allah itu sangat luas, tak terhingga. Allah memberikan hikmah kepada manusia yang memiliki banyak keterbatasan untuk meninggikan derajat mereka. Artinya manusia itu lemah, kurang, lantas Allah memberinya pengetahuan, ya, supaya mereka itu bisa meningkat derajatnya. Ya. Dan itu dimulai sejak Adam alaihissalam, manusia pertama, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, maksudnya adalah ilmu pengetahuan, ya. Itu tidak lain adalah agar Adam memiliki derajat yang tinggi, ya. Demikian juga dengan keturunannya, yaitu Bani Adam, kita semua ini. Hamba-hamba Allah, manusia adalah Bani Adam yang memerlukan pengetahuan dari sisi Allah. Nah, Allah yang maha luas ilmunya digambarkan di dalam Quran itu, ya, meskipun dia luasnya ilmu Allah itu bagaikan lautan, bahkan ditambah dengan 7 lautan. Kalau kita masukkan jari kita ke dalam lautan itu, ya, kemudian kita tarik, setetes
air dari lautan itu, itulah ilmu yang mungkin diberikan kepada manusia, sedangkan yang sisanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya, ya. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan tentang belajar atau menuntut ilmu itu. Ya. Dikatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya, surat ke-58 ayat 11, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu. Jadi, Allah memerintahkan, tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu. Artinya, bukalah pikiran kalian, dan raihlah ilmu sebanyak-banyaknya. Fafsahu, lapangkanlah. Ya, bukalah pikiran kalian. Yafsahillahu lakum, nanti Allah akan melapangkan pengetahuan itu untuk. Ya. Kemudian ketika Allah mengatakan berdiri, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, jadi itu ada jaminan dari Allah, dengan pengetahuan maka ada peningkatan derajat. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, hadirin sekalian, Allah menghendaki kita banyak belajar dan membuka cakrawala berpikir kita, ya, agar kita mendapatkan pengetahuan. Ya. Nah, menuntut ilmu dalam Islam adalah ibadah. Salah satu bentuk ibadah dalam ajaran agama kita adalah tekun menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ibadah yang sekaligus juga jihad, perjuangan. Ya. Maka salah satu bentuk jihad adalah jihad ta'limi, jihad menuntut ilmu dan mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain, agar orang juga memahami kebenaran, agar orang juga memahami Islam. Nah, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu ini, yaitu dengan meninggikan derajat para ulama. Ya, ulama itu kedudukannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ya. Sehingga begitu pentingnya ilmu dalam Islam, menuntutnya diwajibkan melalui Quran maupun hadis. Ya, ini ayat-ayat yang tadi kita bacakan menunjukkan kewajiban menuntut ilmu. Hadis-hadis jelas sekali, ya. Seperti misalnya utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, yang ditafsirkan setiap muslim dan muslimah. Itu artinya hadisnya saja sampai setiap muslim, tetapi kaum muslimin biasa memahamkan ini termasuk di dalamnya kaum muslimah. Sehingga mengartikan hadis tersebut adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Begitu. Dalam Islam juga tidak boleh mendikotomikan ilmu. Mendikotomikan artinya bersifat sekuler terhadap ilmu. Ya, sehingga melalaikan ilmu-ilmu lain yang kaitannya dengan kehidupan, meningkatkan sarana kehidupan manusia. Harus menyatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum yang dikenal oleh manusia sekarang. Jadi yang bersifat dini dengan kauni itu harus bisa dihubungkan dengan baik. Ya. Kita sudah mengenal apa yang disebut sebagai upaya-upaya untuk integrasi Islam, ilmu pengetahuan dengan Islam. Bukan Islam dengan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan dengan Islam. Jadi ilmunya yang dimasukkan ke dalam agama. Karena sesungguhnya semua ilmu saling berhubungan. Dan semuanya kembali pada kitab Allah yang Maha mengetahui, ya,
Kembali kepada Allah Al-Alim. Jadi ilmu itu berasal dari Allah yang Maha mengetahui. Ya. Salah satu sifat Allah adalah Al-Alim. Al-Alim, maka Al-Hakim. Al-Alimul Hakim. Banyak ayat yang mengungkapkan itu. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi dengan pengetahuan muncullah kebijaksanaan. Ya. Sesungguhnya bangsa Indonesia beruntung karena ya di dalam sila keempat Pancasila itu disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Hikmah kebijaksanaan ini adalah ilmu pengetahuan yang tentu saja ya kalau kembali dilihat dari sudut ajaran Islam maka harus dikembalikan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah ya, kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dengan landasan tauhid la ilaha illallah ya, ketuhanan yang maha esa. Begitu. Jadi inilah doa pertama dari Ibrahim alaihissalam, betapa pentingnya ya Rabbi habli hukma. Ya Allah karuniakan kepadaku al-hukma, kebijakan yang didasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Makanya penting untuk sering mengaji, belajar dan belajar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua kaitannya dengan doa Ibrahim adalah wa alhiqni bis-shalihin. Ya, ini yang kedua. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu dalam ayat 83 surat Asy-Syu'ara. Maksudnya apa? Jadikan aku ke dalam golongan orang-orang yang selalu berbuat baik di dunia dan di akhirat. Yang disebut dengan as-shalihin. Ya. Yaitu orang yang mengamalkan keimanannya. Bahasan kita pekan lalu adalah bagaimana agar iman kita berbuah menjadi amal soleh. Ya. Karena itulah orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Jadi berdoa untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Nah, ini kan kita biasa doa hanya untuk anak-anak aja. Semoga anaknya menjadi anak yang saleh. Tapi tidak pernah berdoa untuk diri sendiri agar kita termasuk orang yang saleh. Ya. Alhiqni bis-shalihin, golongkanlah aku ke dalam orang yang saleh ya Allah. Waj'alni minas shalihin, jadikanlah aku di antara orang yang saleh ya Allah. Ya. Bukan ngaku-ngaku menjadi hamba Allah yang saleh, bukan. Tetapi memohon kepada Allah agar ya menjadi hambanya yang saleh. Karena itu adalah hidayah dan petunjuk Allah untuk sampai ke sana. Bahkan Nabi SAW juga mencontohkan doa. Di saat wafatnya beliau selalu berdoa, Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rafiqul a'la. Golongan orang-orang yang saleh yang menempati surga yang tinggi, ya. Beliau sampai mengulangnya 3 kali ketika berdoa seperti itu. Itu menjelang kewafatan beliau, ya. Artinya beliau sangat berharap tergolong orang yang saleh. Padahal beliau seorang nabi. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wa alhiqni bis-shalihin diucapkan oleh seorang nabi yang derajatnya dari sisi kenabian, ya, lebih tinggi dari orang soleh. Ya. Tetapi Nabi pun memohon agar tergolong orang-orang yang soleh. Begitulah ya keunikan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ayat doa dan hadis Nabi, kita memahami bahwa menjadi hamba Allah yang saleh adalah dambaan para rasul. Bahkan Abul Anbiya seperti Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kok kita nggak mau berdoa seperti itu? Ya, sungguh merugi. Dalam sebuah hadis mengenai doa, Nabi Muhammad SAW juga
berdoa seperti ini bunyinya. Ya. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala mubaddilin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan sebagai muslim. Ahyina muslimin. Hidupkan aku sebagai muslim. Wa amitna muslimin. Matikan aku dalam keadaan Islam juga. Jadi tergolong dalam kaum muslimin. Wa alhiqna bis salihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Bukan orang-orang yang kecewa dan bukan pula orang-orang yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang rusak sehingga diganti oleh Allah dengan generasi yang lain yang lebih baik. Ya. Inilah doa kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Doa ketiga adalah doa menjadi orang yang diteladani oleh manusia. Doa Nabi Ibrahim selanjutnya adalah menjadi seorang yang meneladani manusia, mewariskan kebaikan yang kekal abadi bagi manusia sampai akhir hayat. Ya. Itulah cita-cita paling luhur yang dimiliki Ibrahim karena ingin menjadi teladan sepanjang masa sampai hari kiamat. Nah, doanya adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, artinya jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi supaya aku tuh dibicarakan yang baik-baik saja, didoakan orang lain, diingat oleh orang lain, dicontoh dan diteladani dan seterusnya. Alangkah mulianya Ibrahim alaihissalam, ya, beliau telah terbukti dijadikan tutur baik bagi orang yang datang kemudian karena doa beliau yang ini betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua orang membicarakan Ibrahim alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun berdoa memohon agar Allah memberikan salawat kepadanya sebagaimana Allah memberikan salawat kepada Ibrahim alaihissalam, ya. Allah memberikan berkah kepadanya sebagaimana Allah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita lihat di dalam sholawat, ya, itu bacaannya ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, ada yang nggak mau pakai sayyidina, ya, itu memang ada juga hadisnya memang demikian. Pakai sayyidina juga nggak apa-apa, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan para keluarga dan sahabatnya sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itulah yang disebut dengan lisana sidqin fil akhirin, ya. Jadi orang hanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya saja setelah orang ini tidak ada. Ya, Ibrahim itu hidup, ya, itu kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Atau kurang lebih 5.000 tahun dari kita sekarang ini. Ya, tetapi tetap orang ingat dengan segala kebaikannya, dengan segala jasa-jasanya. Dan ada tempat, ya, di dunia ini yang orang akan mengingat Nabi Ibrahim, yaitu di Mekah. Ya. Kita menemukan Ka'bah. Di situ Ka'bah ada dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, dengan sejarahnya yang begitu dalam. Dan di sana ada bekas tapak kaki Ibrahim yang kemudian disebut dengan makom Ibrahim. Ya, makom itu bisa juga berarti kedudukan. Ya, ya memang dulu tempat telapak kaki beliau dan sampai sekarang bisa kita lihat. Ya, kalau kita sa'i mengitari Ka'bah itu, ya, maka kita akan juga melewati makom Ibrahim tadi. Ya. Jadi kalimat waj'al lisana sidqin fil akhirin, yakni jadikanlah aku seorang yang menjadi buah yang baik sesudahku, yang selalu diingat dan dianuti dalam kebaikan sepanjang kehidupan manusia di muka bumi. Ya.
Ini sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat ayat 108 sampai 110. Ya. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian sampai ribuan tahun setelah itu. Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Ya. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang senantiasa melakukan sesuatu dengan kualitas yang sempurna seperti Ibrahim alaihissalam. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya memberitakan bahwa Mujahid dan Qatadah, yaitu para mufassir tabi'in, telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya adalah sanjungan yang baik. Ada juga yang mengatakan, ya, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, sesuai di dalam surat An-Nahl ayat 122 hingga akhir-akhir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya, kami berikan kepadanya balasan di dunia hingga akhir ayat. Ya. Kemudian Ikrimah dan Lais ibnu Abu Sulaim mengatakan bahwa semua agama mencintai Ibrahim dan memihaknya. Artinya bahkan orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang sekalipun tetap mengklaim bahwa mereka mengikuti Ibrahim. Padahal yang benar-benar mengikuti Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Ya. Kemudian selanjutnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim sangat menginginkan surga dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya berikanlah kepadaku nikmat di dunia dengan menjadi buah tutur yang baik sesudahku, juga nikmat di akhirat, yaitu engkau jadikan aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Maka memohon surga adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jangan kita ragu-ragu untuk memohon surga, karena ini adalah contoh. Ya. Baik dalam Quran, adapun hadis Nabi SAW adalah hadis yang meriwayatkan tentang doa puasa. Ya, doa puasa itu adalah, ya, Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, ya, ridhamu dan surga. Kepadamu dari di bulan Ramadan yang harus selalu kita baca, ya, agar puasa kita diterima. Karena puasa itu mengantar kepada surga, yang pintu surganya bernama Ar-Rayyan. Ya, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW sendiri memang menyatakan di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, kata beliau, "Faiza sa'altumullahu fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatal jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjiru anharul jannah." Jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus, kata beliau. Karena Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atas Firdaus itu adalah Ar-Ras milik Ar-Rahman. Darinya mengalir sungai-sungai surga. Itu kata Nabi SAW. Jadi Nabi mendorong kita malah meminta surga Firdaus. Hanya doa-doa memohon surga ini kadang-kadang diremehkan oleh kaum muslimin yang terpengaruh dengan ungkapan jangan meminta surga,
karena itu seolah-olah tidak ikhlas kepada Allah, meminta sesuatu yang bersifat iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyukai kita ya meminta surga itu. Buktinya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh doa. Ya. Yaitu doa yang tadi kita sebutkan. Nah, ada ungkapan di tengah-tengah masyarakat yang keliru. Jangan meminta surga itu karena mengikuti syair dari seorang sufi ya, yang terkenal namanya Abu Nuwas. Katanya berasal dari Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini adalah seorang wanita ahli sufi yang mengatakan, "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena inginkan surga, maka jauhkanlah surga itu dari aku. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka." Jadi saya pintas, ini kalimat sangat indah, sangat bagus, ya. Tetapi sesungguhnya itu menghindarkan orang dari mencintai surga dan memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, ucapan Nabi Ibrahim yang disicil oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim memohon ampunan bagi ayahnya. Ya Allah, ampunilah ayahku, bapakku, karena sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang sesat. Ya. Nah, sebetulnya ayat ini menurut Ibnu Katsir sama dengan doa Rabbana gfir lana, Rabbana gfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku. Ini juga dicontohkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Hanya saja ayat doa ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam memahami bahwa ayahnya tergolong sesat. Karena menolak dakwah beliau dan tetap dalam kemusyrikan. Jadi ada kekeliruan di sini, ya, bukan kekeliruan Nabi Ibrahim, tetapi pemahaman orang terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau ya berdoa seperti ini. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan doa Ibrahim ini. Kenapa sampai demikian? Karena di dalam doa ini ya Allah tidak menghendaki bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahandanya. Ya. Lantas dari mana bisa muncul doa ini? Itu karena Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada ayahnya untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Ini kita jumpai di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfar Ibrahimu li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada ayah. Surat At-Taubah ayat 114. Artinya Ibrahim tidak bertoleransi terhadap syirik meskipun dilakukan oleh ayah. Ini mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama. Ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Ya, masih dalam surat Taubah ayat 114. Ya. Jadi
ayat-ayat ini menjelaskan tentang kenapa Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya, padahal ayahnya masih musyrik. Karena ada janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Beliau tetap seperti itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa doa Ibrahim ini tidak sepantasnya. Ya. Allah telah memutuskan permohonan ampun Ibrahim buat ayahnya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Laqad kana lakum fi Ibrahim ya uswatun. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, Inna buru'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Illa qaula Ibrahim ali abi la astaghfiruna lak wa ma amliku laka minallahi syai'a. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu dan dari Ibrahim alaihissalam bersama kaumnya, ya, dan orang yang bersama dengannya ketika beliau berkata, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Jadi jelas kepada kita berdasarkan ayat ini bahwa Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, ya, aku tidak dapat menolak sesuatu pun kamu dari siksaan Allah. Hanya dia tetap memohonkan ampunan bagi ayahnya pada saat itu. Ya. Nah, ini sebuah pelajaran yang penting di dalam tauhid, yaitu bara, ingkar kepada kemusyrikan. Dan ini menjadi ciri khas dari Ibrahim alaihissalam di dalam kehidupan beliau, ya, dalam dakwah dan perjuangan beliau. Nah, itulah doa-doa yang dilanjutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, pada pelajaran berikutnya nanti kita akan membicarakan doa lain dari Ibrahim alaihissalam yang sangat penting, yaitu tentang qalbun salim, hati yang suci dan bersih. Itu insya Allah pada kesempatan yang berikutnya. Ya, kita sudahi sampai di sini. Bagaimana kita belajar dari doa Ibrahim alaihissalam? Ini bahannya nanti saya kirim ke Dr. Basuki. Mudah-mudahan akan dapat disebarkan kepada teman-teman lainnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Ustaz telah menyampaikan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 100 tadi ya, sampai 100. Dan doa muhul ibadah, Ustaz ya. Doa adalah otaknya ibadah. Semoga doa itu menjadi inspirasi hidup kita. Tapi tadi ada yang menarik ya. Jadi rupanya kata hikmah itu hanya ada di bahasa Arab ya, Al-Quran. Betul-betul. Berarti Pancasila itu dikunci dengan bahasa Al-Quran ya. Betul-betul. Gimana tuh Ustadz penjelasannya? Ya, jadi memang ketika Pancasila dan itu kan sebetulnya perdebatannya jelas 22 Juni 1945 itu ada Piagam Jakarta yang mana pada perundingan-perundingan itu umat Islam diwakili para ulama telah memberikan suatu keberhasilan untuk mewujudkan sebuah negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan memunculkan namanya preambul Undang-Undang Dasar 1945 yang namanya Piagam Jakarta. Ya.
Sila pertamanya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini sila pertama. Namun kita tahu bahwa kenapa disebutkan kemenangan bagi umat Islam waktu itu? Karena yang pertama kali mengungkapkan Pancasila ini Bung Karno di dalam di dalam pidatonya, ya, di tanggal 11 Juni kalau saya tidak salah, 17 Juni. Ya, tanggal 17 Juni itu mencantumkan ketuhanan itu di sila kelima. Jadi beliau mendahulukan hablum minan nas daripada hablum minallah. Nah, para ulama itu dikoreksi ketika para ulama sudah masuk ke situ, ya, meskipun ada kelompok lain hasil perundingannya, tetap bahwa waktu itu ketuhanan nomor satu, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Namun kalimat dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini ditolak oleh sebagian, yang melalui Bung Muhammad Hatta. Mereka menyatakan keberatan, Indonesia bagian timur nggak mau nerima ini, katanya begitu. Ya, maka dibicarakan lagi. Akhirnya kemudian diganti dengan Yang Maha Esa. 7 kata-kata itu dihapus, diganti dengan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kalimat tauhid. Jadi yang dipahami umat Islam ini jelas, ketuhanan Maha Esa adalah tauhid. Makanya di dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45 sendiri di pasal 27 itu menyebutkan negara berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dasar utamanya itu adalah hablum minallah. Kita bernegara itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya demikian. Ya. Nah, mereka para nasionalis ini selalu ngotot agar ini dihapus, atau bukan dihapus, artinya pemahamannya tidak seperti ini. Ya. Sehingga mereka membagi-bagi seperti yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno, yang mana ajaran sendiri sudah ditinggalkan oleh Bung Karno. Ya. Yaitu Pancasila diperas menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila. Ya, Ekasila itu adalah gotong royong. Itu menurut pemahaman Soekarno yang nasionalis. Tetapi menurut pemahaman para ulama, ya, nomor satu itulah yang inti. Seperti dikatakan oleh Buya Hamka, Pancasila itu angka 10.000. Seperti angka 10.000. Kalau tidak ada angka satunya, maka yang lainnya nol. Itu Buya Hamka mengatakan begitu. 10.000 ya hanya akan berarti kalau ada angka 1. Maksudnya sila pertama. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu hablum minan nas dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Ya, hablum minan nas di dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Tidak ada nilainya sama sekali kalau tanpa sila pertama ketuhanannya Maha Esa. Ya, demikian. Makanya di dalam salah satu kalimatnya ada hikmah. Kalau kita perhatikan kalimat yang berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, di dalam Pancasila itu banyak, terutama di dalam sila yang keempat, kerakyatan dari rakyat, yang dipimpin oleh hikmah, ya, kebijaksanaan dalam perwakilan wakil. Dalam permusyawaratan, musyawarat dan perwakilan. Musyawarat dan perwakilan. Itu semua bahasa Arab. Ya. Dan ini adalah ajaran Al-Quran. Yaitu wa amruhum syura bainahum. Perintah mereka diselesaikan dengan syura di antara mereka. Wa syawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kenapa para ulama mau menghapus itu? Karena digantinya dengan Yang Maha Esa. Arti Yang Maha Esa itu adalah ya tauhid. Tidak ada lain daripada tauhid. Ya, la ilaha illallah. Jadi demikian. Ya, penting sekali kita pahami bahwa seperti yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam ini di dalam doa tadi, ya, yang dimaksud dengan kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Dan itu ada di dalam doa Nabi Ibrahim. Yang lainnya, ya, itu dengan adanya
beliau menolak segala bentuk berhala. Nanti kita akan bahas tersendiri, masih dari surat yang sama, inspirasi Quran yang lain. Insyaallah. Begitu, Dok. Jazakumullah khairan katsiran. Jadi hikmah itu sesuatu yang penting, yang berharga, yang menjadi milik umat Islam, dan itu menjadi doa. Selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, agar kita diberikan hikmah jadi menjadi orang yang soleh. Silakan para hadirin kalau ada komentar atau pertanyaan, kami persilakan. Izin tanya Ustadz. Silakan. Monggo, silakan, Bu. Ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, jadi sebetulnya kita ini boleh ya berbuat sebuah kebaikan, apa saja kebaikan itu, tetapi kita mengharap balasan Allah atas hajat kita misalnya. Iya, betul. Boleh ya? Betul. Jadi kebaikan itu tidak ada nilainya kalau tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus berpusat pada keyakinan kita, pendirian dan sikap hidup kita ya, yang kokoh dan kuat terhadap keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Dan Allah itu adalah tujuan. Jadi dengan akidah kita meyakini la ilaha illallah, la ghayata illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada tujuan kecuali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk betul-betul kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kalau kita beramal karena manusia itu artinya riya. Ya. Kalau kita beramal karena manusia riya, dan riya itu syirkul asghar, ya, syirik yang kecil. Bahkan bisa menjadi besar ketika memang menjadi kebiasaan hidup kita selalu ingin dilihat oleh orang. Nah, harus menjaga hati kita, mulai dari bangun tidur sampai selesai tidur kembali, jaga hati kita. Mulailah dengan banyak istighfar di dalam kehidupan kita. Pagi hari, al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur, di waktu pagi, yaitu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar diberi hidayah, petunjuk untuk berada di jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mulailah dengan membaca suratul Fatihah hari itu. Mulailah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Aku memohon ampunan kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, dan aku bertaubat kepadanya. Mulailah hari kita dengan membaca istighfar. Ya. Perbanyak itu sebelum sholat subuh, ya, sebelum sholat sunat subuh, baca itu. 100 kali mungkin hanya memerlukan waktu 2 menit saja. Tapi itu akan membuat hati kita menjadi lapang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu, Dok. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Terima kasih Ustadz. Ada lagi teman-teman? Jadi akidah adalah asas sehingga dijadikan nomor 1 dalam prinsip hidup bangsa negara kita, dan nggak ada artinya amal soleh kita kalau tidak dilandasi oleh akidah atau iman. Dan itu perlu dengan doa ya, kita harus berdoa kepada Allah setiap hari, istighfar kepada Allah, dan kita mohon Allah berikan kepada kita hikmah. Jadi hikmah itu harus dengan doa dan usaha. Jadi usaha saja nggak cukup, harus minta kepada Allah agar kita diberikan hikmah. Ya. Demikian, masih ada teman-teman. Kalau nggak ada mungkin boleh ditutup Ustadz dengan doa. Semoga kita diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan dan kecerdasan, hikmah, agar kita bisa menapaki kehidupannya secara istiqomah menuju jalan Allah SWT. Tafadhol Ustaz.
Mari kita sama-sama berdoa dengan memulai membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im waghfir lana wa liwalidayna innaka samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Ustadz, juga kepada para hadirin sekalian atas perhatiannya, waktunya. Jazakumullah Ustaz. Semoga menambah iman takwa kita.